Tapi kita mulai. Ya. Kamu bawa doa di sana. Saya silakan. Laksanakan ujian skripsi dan kakak kamu jadi semua. Tuhan biarlah ujian skripsi hari ini berjalan dengan baik dari awal pertemuan hingga akhir. Tuhan yang memberkati dosen penguji serta moderator dan juga memberkati kakak kami Jojo Sinta. Terpujilah nama Tuhan hari kekal sampai selamanya. Amin. Kamu tingkat berapa? Tingkat mau naik semester 7. Ujung-ujung ini nggak kenal waktu langsung. Oke lah, Jojo dalam tempo 5 menit. Nak, silakan. Oke, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya hormati dosen pertama kita, Dr. Siti Robinsonkan, juga Bapak dosen penguji saya, Rami Rahab, dan juga selaku dosen penguji dan selaku dosen pembimbing sekaligus psikoterapi kita pada sore hari ini, Ibu Mary Bintik MSc Keos. Pada hari ini, Kamis 18 Agustus 2022, saya Jojo Sinta dengan NIM 1802. Lanjut intinya aja, nak. Inti aja. Oh, saya intinya apa? Masalahnya inti apa? Hari ini saya akan mempresentasikan menurut saya keterampilan mengelola kelas dengan judul Tinjauan Teologi Praktis Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Peningkatan Prestasi dan Kreativitas Belajar Siswa Sekolah Dasar 02 453 IJK. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan poin-poin penting yang sudah saya kerjakan dalam skripsi. Yang pertama yaitu tentang belakang masalah. Kemampuan mengelola kelas adalah kemampuan yang wajib bagi guru. Kemampuan ini menuntut guru mampu menciptakan suasana kelas yang aktif, namun tetap kondusif. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan suatu persyaratan yang mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar. Pelaksanaan sebuah pembelajaran yang menarik akan membangkitkan semangat peserta didik dengan memahami setiap karakter peserta didik dan mampu mengubah suasana kelas itu menjadi suasana kelas yang menyenangkan, juga mampu membawa minat peserta didik. Kunci dari penguasaan kelas itu berasal dari bagaimana guru mengelola kelas itu sendiri. Mengelola kelas bukan hanya berbicara tentang pemindahan tempat duduk, tentang posisi tempat duduk, peralatan yang ada di dalam kelas, ataupun tentang bagaimana posisi papan tulis yang ada di dalam sebuah kelas. Namun, yang kita bicarakan adalah bagaimana suasana dalam proses belajar mengajar, bagaimana suasananya, atmosfernya, dan lain-lain. Jadi, manfaat dan tujuan dari sebuah pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru dalam kelas dapat mempengaruhi hasil belajar para didik atau peserta didik. Jadi, jika pengelolaan kelas dilakukan secara efektif, akan memberikan dampak yang besar yang terjadi di dalam kelas, seperti anak dapat berpartisipasi dan melakukan kerjasama dalam kelompok belajar di kelas. Jadi, peran guru di sini sangat penting. Kenapa? Karena pengelolaan kelas, guru berperan sebagai penanggung jawab kegiatan atau segala sesuatu yang terjadi dalam kelas, baik itu aktivitasnya, baik itu proses pembelajarannya, dan juga aktivitas yang dilakukan antara guru dan peserta didik. Namun kita lihat di sini bahwa kenyataannya pengelolaan kelas ini membuat kesulitan bagi guru, artinya bahwa banyak masalah yang terjadi di dalam. Salah satu contoh yang saya dapatkan adalah ketika saya melakukan penelitian ini bahwa sekolah kekurangan ruangan kelas. Lalu masalah selanjutnya banjir. Lalu masalah selanjutnya adalah guru dan peserta didik sangat acuh melihat keadaan kelas. Jadi kelas itu tidak tertata dengan rapi dan juga kelas itu tidak dikondusifkan ataupun tidak didesain sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, masalah-masalah yang terlihat adalah masalah-masalah ini merupakan contoh bahwa penguasaan ataupun mengelola kelas itu sangat penting dilakukan. Guru harus mampu melakukan, guru harus memahami, guru harus menerapkan pengelolaan kelas ini agar proses pembelajaran yang diinginkan dapat
Untuk itu, ketika guru mengelola kelas dengan baik, maka akan berdampak sangat baik pula terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Guru harus mampu memahami dan memaksimalkan pembelajaran. Nah, untuk itu metodologi yang saya gunakan adalah saya menggunakan metodologi kuantitatif, yaitu yang merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk gambar dan bentuk kalimat. Nah, bagaimana saya mengumpulkan datanya? Saya mengumpulkan datanya melalui penyebaran angket yang diisi oleh peserta didik dengan sampel sebanyak 20 orang dengan pertanyaan 50 dari 5 variabel. Jadi satu variabel itu saya beri pertanyaannya 10. Nah, hasil dari penelitian saya itu yang sudah saya hitung dan juga saya jumlah dari penyebaran angket itu termasuk kategori baik dengan nilai 3,25. Jadi ini menandakan bahwa pengelolaan kelas itu berhasil dilakukan yang menghasilkan peningkatan prestasi belajar dan kreativitas peserta didik dan suasana kelas berganti menjadi aktif dan bergerak. Jadi di sini saya ada bukti dari hasil yang sudah saya kerjakan selama saya hasil yang sudah saya ubah menjadi mengenalkan dan juga membuat peserta didik juga mengenalkan. Itulah hasil dari yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih Jojor atas penjelasannya. Yang pertama kepada penguji pertama yaitu Ibu Esther, kami persilakan. Terima kasih. Yang pertama, skripsi ini lebih bagus diberikan kepada UNIMED. Karena kita ada kalau kita sudah masuk kepada sejudul, ini tinjauan teologi yang praktis. Yang Anda bunyi adalah fakta. Dan di dalam tidak ada informasi tentang teologi yang praktis. Teologi yang praktis itu bagaimana? Apa ciri-cirinya, apa tugasnya, apa ininya. Dan saya heran Anda mengelola kelas Pak. Tapi Anda tidak berbicara tentang Pak. Ya kan, saya bukan mau mengada-ngada, tapi itu nyatanya kurang jeli ya. Dan kalau kita masuk ke dalam pertanyaan yang lebih besar, yang saya paling heran, kok pengelolaan kelas bisa meningkatkan prestasi dan kreativitas. Jadi untuk apa Anda belajar metode-metode? Untuk apa Anda belajar model-model? Untuk apa Anda belajar strategi-strategi? Itu kan tugas mereka kan? Memang bukan memindahkan itu aja, manajemen kelas kan? Tapi jangan ambil alih pekerjaan orang lain. Kalau prestasi dan kreativitas, bisa oke, nanti itu tanpa judul, tanpa ada materi, bagaimana Anda mengukur dia berprestasi? Kalau tidak ada kenaikan nilai, kenaikan nilai itu berasal dari mana? Dari kurikulum kan? Itu jadi saya belum bisa melihat bagaimana ini hubungannya pengelolaan kelas dengan prestasi dan kreativitas. Jangan-jangan maksud apa? Judul Anda gimana ya? Judulnya kurang tepat. Ya, ada bahasa lain mungkin gitu loh, ada istilah lain yang lebih tepat dengan maksudnya itu. Saya kan itu tidak ada Alkitab, kecuali semua pakai Alkitab kan? Kan ibunya dasarnya benar dari Alkitab.
berbicara pengelolaan kelas, Anda mau berbicara pengelolaan apa? Ada nggak? Jadi sulit ya. Makanya gimana baiknya? Saya pun juga berulang-ulang putar otak. Gimana baiknya ini kan, kalau ini kan sia-sia juga, kalau nggak boleh disia-siakan gitu. Tapi bagaimana kita menggunakan yang ada ini untuk ya suatu hasil. Tapi itu yang saya boleh pahami, kalau misalnya tentang kerjasama ya masih bisa pengelolaan kelas ya. Misalnya kelompok kerja yang lebih ini iya kan, ini bisa. Tapi kalau soal prestasi itu sudah ranahnya metode, itu sudah ranahnya strategi itu kan. Apa sistem pengelolaan kelas membuat orang berprestasi? Ya kan? Kreativitas. Kalau Anda ambil kreativitas bisa juga pengelolaan kelas untuk kreatif, bisa saja kan. Oh, minggu depan itu akan kita lakukan model belajar begini, ya nggak bisa saja. Mereka bikin kreativitasnya, mereka mengelola, oke, siapa kita yang membuat ini, siapa kita, bisa saja. Itu unsur prestasi. Saya belum dapat, dan saya baca-baca gini, nggak ada ininya, nggak ada semacam fondasinya. Itu sudah ranah yang lain gitu. Masuk kali apa rupanya? Aku ingin tahu apa sebenarnya. Di pikiranmu, jangan kau usah lihat ini. Apa yang kau inginkan? Jadi saya ketika pengelolaan kelas itu dilakukan, kan dari hasil penelitian saya, dari saya datang ke sekolah tersebut, sekolah itu pasif gitu. Ruangannya itu ya udah sekedar ruangan seperti ini. Padahal kan kita tahu bahwa kalau dia anaknya ke SD, pasti banyak media, banyak kreativitas yang ditempel, yang digantung, yang membuat naradidik itu menjadi bersemangat. Jadi kalau dibuat pengelolaan kelas ini, ada semacam timbal balik antara guru. Artinya bahwa ada komunikasi berjalan, kerjasama tim di dalam itu juga ada, terus itu jadi anak didik itu mampu bekerja sama di dalam itu. Jadi dia nggak pasif ada di dalam. Jadi kalau misalnya guru melakukan ini, oh ini hasil kreativitasnya. Oh dapat kita tempel di dalam, dapat kita tempel di ruangannya. Nah kalau untuk prestasinya, dari pengalaman saya, kalau misalnya dilihat dari kelas yang agak suram, kita katakanlah tidak ada apa-apa di dalamnya, anak-anak itu menjadi tidak mau belajar. Jadi setiap pembelajaran yang disampaikan, kapan keluar main, kapan di luar, kapan di ini. Jadi mereka tidak mau belajar di dalam. Jadi sehingga ya apa yang dilakukan oleh guru, misalnya pemberian materi itu tidak tersampaikan secara baik, sehingga ya prestasinya itu menjadi menurun karena pengelolaan kelas. Bisa membuktikan itu. Bisa membuktikan itu. Nggak boleh ini loh. Nggak boleh macam-macam, ini kajian akademis itu. Berani nggak untuk mengatakan kepada sekolah itu seperti itu? Ya kan? Pasti mereka tersinggung kan? Iya kan? Kalau didengarnya yang kamu katakan tersinggung nih. Itu kan nggak boleh. Kalau kamu cuma ngomong-ngomong itu nggak ada faktanya. Jadi yang perlu dipikirkan, kalau kita bicara tentang pengelolaan itu kan manajemen. Manajemen kan yang kita belajarkan. Manajemen. How to manage.
Tapi di dalam aku sudah lihat tentang pengelolaan kelas itu kurang luas kalau memang seperti itu yang kau inginkan. Kadang-kadang kau pakai penataan kelas. Kalau manajemen, yang manajemen, how to manage. Kita belajar itu. Manajemen kelas. Tapi bagaimana hubungannya dengan prestasi dan kreativitas itu? Itu yang aku belum lihat. Karena tinjauanmu teologi praktis. Apa yang mau bagaimana teologi praktis? Pandangan teologi praktis tentang itu apa? Bukannya kau pakai Pak ya, padahal bukannya kalau kau pakai tadi tinjauan Pak masih kita bisa punya kekuatan kan? Apa kata Pak tentang pengelolaan kelas? Iya kan? Cari tokohnya coba. Iya kan? Makanya dibuat kelas ini yang ini bikin seperti Comenius lah contohnya kan. Itu masih bisa kita lihat. Kalau itu manajemennya. Tapi ini teologi praktis. Di belakang itu juga percakapan kita ya Pak Rabria refleksi teologis. Kalau kamu memang teologi praktis ya refleksi teologi praktis lah. Kalau Pak ya implementasi Pak kan bisa saja. Ya. Ada beberapa temanmu memang kritis juga ya, dia tidak masukkan refleksi teologis. Ada yang dibuat implikasi Pak. Ada yang buat memang refleksi tipe teologi praktis terhadap ini bagaimana itu tidak ada di sini ya, tidak ada. Jadi pembuktian hipotesamu ini pun itu tadi kamu sudah mengerjakan itu tapi berbeda dengan apa maksud daripada apa itu sendiri. Nah, kalau saran-saran tadi saya lihat itu harus lihat tujuan penulisan apa, identifikasi apa masalahnya, apa yang perlu diinginkan selama saran dan saran itu harus konkret. Jangan usulan orang belajar dan jangan normatif. Itu istilahnya Pak Rami, akademis lah. Ya karena sudah diterima. Ya mungkin ini nanti bisa kamu selesaikan dengan dosen pembimbing lah ya, tapi saya rasa itu fatal. Jadi tak cocok untuk mahasiswa tak cocok. Kalau mahasiswa tidak bisa. Kita dasar kita semua harus bau Alkitab itu semayawi gitu, tercium dia. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Oke, sudah dicatat aku. Ya, supaya kajian teologisnya diperdalam tentang ini tadi ya, judul dan subjudul itu. Baru kajian paknya juga ya. Jadi tinjauannya harus ditetapkan. Ya. Apa yang kalian menetapkan? Mungkin ada masukan dari Pak Abu. Oke ya. Jadi hubungan prestasi dan kreativitas belajar dalam pengembangan kelas juga nanti ditambahkan lagi perdalam pertajamnya. Makasih Bu Esti atas masukannya. Jojo harus kerja keras. Silakan Pak Erha untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga kepada Jojo ya yang telah bekerja keras bisa menyelesaikan skripsi ini. Tetapi izinkan kami untuk memberi masukan supaya kajian daripada skripsi ini memenuhi standar ilmiah, kemudian sesuai dengan pembidangan kita di ICT ya. Tadi Bu ST sudah memberikan sebuah masukan. Tetapi bagaimana kita mengelola ini supaya bisa
menjadi sebuah karya yang memenuhi syarat-syarat akademis di kampus kita. Nah, kalau catatan soal penulisan nanti akan saya kirim kepada Jocor. Saya mulai dari abstrak. Abstrak itu berisi 3 alinea. Yang pertama itu adalah why, mengapa kamu memilih judul. Itu di alinea pertama. Lalu alinea kedua yang metodologi, how, ya, how. Jadi itu yang seharusnya di alinea keduanya, sehingga abstrak itu namanya pun abstrak, inti daripada skripsi ini. Itu. Why itu dari sini tadi alasan memilih judul. Itu yang alinea pertama. Alinea kedua itu ialah how. Itu bicara metodologi yang kau gunakan. Tadi sudah kau pilih metodologi kualitatif. Tapi di awal itu sudah kau sebut. Dan saya senang ternyata itu tidak kau tulis di abstrak. Harusnya itu kau tulis di abstrak sehingga lebih pada sesuai dengan ukurannya. Baru alinea ketiga itu besar, yaitu bicara soal hasil penelitian. Bagaimana hasil penelitian ini setelah skripsi ini, baru kata kunci. Oke, itu di abstrak. Lalu kalau saya tadi mendengar dari apa namanya pendahuluanmu sudah memenuhi syarat sebenarnya, karena ada the same, soalnya ada solid yang seharusnya ada same fakta tersebut bahwa pengelolaan itu sangat penting karena itu meningkatkan daya belajar anak. Dan kemudian fakta di lapangan di SD itu tidak ada pengelolaan kelas, sehingga daya belajar anak tentang PAK tidak ada, tidak meningkat. Tetapi setelah kau kelola dengan mengelola ruangan, lalu meningkatlah prestasi anak. Itulah yang kau tulis di apa ini. Lalu Jocor memberikan gambar ini, after dan before. Jadi sebelum dan sesudah kau kelola kelas itu menjadi kelas yang bagus. Nah, tapi karena ruangan ini ruangan PAK, seharusnya kan ada gambar-gambar Alkitab atau gambar-gambar lain, tapi ada juga ya. Oh ada ya. Oke. Tapi ada juga ya sesuai dengan gambar Alkitab ya. Oke. Artinya itu memengaruhi pikiran mereka. Kala mereka belajar PAK, mereka melihat gambar-gambar animasi meningkatkan gairah untuk belajar PAK. Nah, nanti di keterangan gambar ini buatlah gambar-gambar itu adalah gambar-gambar tentang cerita Alkitab, sehingga nanti itu menolong murid untuk mengerti pembelajaran. Ya. Lalu di bab 2, karena ini kaji belum bab 2, bab 1, bab 1. 1.4. 1.4 itu perumusan masalah. Jadi perumusan masalah itu kalau namanya perumusan masalah itu berarti pertanyaan penelitian. Jadi tidak boleh pernyataan. Jadi harus pertanyaan. Misalnya ini di perumusan masalah di halaman 8, nomor 1 kau buat kurangnya pemahaman mengapa keterampilan mengelola kelas itu sangat penting. Tidak boleh gitu. Kurangnya itu berarti identifikasi masalah. Tapi kalau rumusan masalah itu pertanyaan. Mengapa? Itu berarti kan mengapa. Mengapa guru PAK tidak mampu mengelola kelas, ruang kelas? Itu pertanyaannya. Baru nomor 2, adanya masalah atau kendala dalam keterampilan mengelola kelas. Berarti pertanyaannya, apa faktor guru PAK susah mengelola kelas? Harus pertanyaan, bukan pernyataan. Nomor 3, kurangnya pemahaman manfaat. Berarti pertanyaannya, mengapa guru PAK kurang memahami manfaat keterampilan mengelola kelas? Nah, jadi harus pertanyaan. Namanya perumusan masalah itu adalah pertanyaan. Biasanya memang pertanyaan itu cukup 3 supaya jangan banyak. Karena kalau banyak harus dijawab di bab 4.
banyak pertanyaannya harus dijawab dia. Karena ini juga nanti variabel dalam penelitiannya. Maunya 3 cukup lebih baik kan supaya mudah, jangan capek meneliti kan. Nah di poin 1.7 nanti sebutlah metodologi yang digunakan adalah kuantitatif. Ini kan kau buat ini penelitian perpustakaan, field research, itu semua metodologi menggunakan itu, baik kualitatif dan campuran menggunakan itu. Yang membedakannya hanyalah pisau bedahnya, kualitatif atau kuantitatif atau campuran. Kalau mahasiswa masih menggunakan dua sebenarnya, kualitatif atau kuantitatif. Kau telah memilih kuantitatif, ya itu aja. Sebut di sini nanti. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam melakukan suatu pekerjaan, maka perlu ada suatu metode yang dipakai. Adapun metode penulis dalam penelitian ialah metodologi kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data angket. Itu apa? Tadi kau sudah sebut di penyampaian lisannya, tapi tidak ditulis di sini. Lalu di bab 3. Nah, itu sudah tersebut pengelolaan peran dan sebagainya. Oh, di bab 2 sebut bab 3. Di bab 2 sebut kemudian makanya tadi memang ada pemahaman dari ST tadi ini cocoknya ke Unimed kira-kira begitu ya. Nah, karena memang lebih banyak menyampaikan pengelolaan kelas itu secara umum. Dalam tulisan ini memang kau buatnya di sini di halaman 30 berapa itu mengelola ruangan secara pak, ya kreativitas mengelola pak itu ada di halaman 32 kalau nggak salah 32. Tidak dibahas. Ya itu dia tadi tidak dibahas paknya, itu yang perlu diperdalam supaya nanti ini baunya ada bau paknya itu gitu. Itu tadi yang dibilang ST ada smellnya. Smell pak itu ada di mendalam. Tadi di halaman berapa ya? Ada itu ini di halaman 33. Poin 2.1.4.5. Mengembangkan kreativitas guru pak. Itu judulnya. Saya tambahkan begini, mengembangkan kreativitas guru pak dalam mengelola kelas. Jadi guru pak itu hendak membuat suasana kelas untuk meningkatkan kreativitas murid atau prestasi murid. Di sini nanti kau jelaskan apa hubungan gambar dan pengelolaan kelas dalam rangka meningkatkan prestasi murid. Dengan suasana yang senang, tenang, nyaman, tidak banjir, dan ruangannya penuh dengan gambar-gambar kekristenan, maka mereka bersemangat belajar. Maka meningkatlah prestasi mereka. Nah, itu argumentasinya. Gitu ya. Sehingga bukan hanya mengembangkan kreativitas guru pak, tapi mengembangkan kreativitas guru pak dalam mengelola kelas. Jadi kalau bisa nanti misalnya sekali 1 semester dikelolalah, jangan lagi itu model-modelnya kan, ganti model baru supaya jangan bosan mereka. Nah ini nanti dikembangkan supaya ada pembahasannya tentang bagaimana guru mengelola pak dalam kelas ya. Kalau ada kitab misalnya yang membuat pengelolaan pengajaran, misalnya Yesus itu dia mengajar 200 desa di Galilea. Dari desa ke desa dia kan pergi. Kadang dia di sinagoge, kadang dia di rumah, kadang dia di bukit. Itu kan mengelola mengelola kelas. Kadang-kadang dia mengajar di perahu. Datang badai, dia mengajar, hei kau yang tidak percaya, tidak beriman. Dia gunakan perahu tempat dia kan. Dia tata ruangan tempat perahu itu menjadi sebuah tempat pengajaran. Ketika dia memberi makan 5.000 orang kan dibutuhkan. Nah, itu jadi contoh-contoh seperti itu penataan ruangan sehingga para murid mengerti pengajaran. Nah, ini pun guru menata ruangannya supaya guru bisa mendelivery pesannya kepada murid. Murid senang daripada ruangan itu jorok gini-gini terus kan berkuar-kuar pun guru yang mereka dengar. Tapi karena senyuman guru bagus, ruangan bagus, di dalam gambar-gambarnya bagus, ketika guru mengajar tentang pak, mereka senang, senyum. Nah itu nanti buat ya supaya ada hubungannya dengan pak. Lalu pengertian sekolah dasar ini mungkin terlalu banyak,
usah, karena tidak perlu lagi dijelaskan ini, karena ini sudah dimengerti umum ini. Tidak ada hubungannya dengan PAK maksudnya. Jadi Tapi ada tujuan Pak SD. ada, oh itu aja lah kalau begitu. Tinjauan PAK terhadap SD itu aja kalau gitu. Tujuan Pak. Tujuan Itu dari pemerintah PAK untuk SD. untuk SD. Nah ini itu aja dimasukkan supaya lebih kelihatan smell PAK-nya itu nanti ya. Baru tentu nanti jangan umum-umum ini, yang umum-umum itu kan tidak kelihatan itu PAK-nya itu. Nah di sini 2.1 di 6 pengaruh guru PAK dalam pengelolaan terhadap peningkatan prestasi dan kreativitas pendidik. Ini sudah pembahasan. Kalau sudah pembahasan biasanya masuk ke bab 4. Kalau bab 2 itu definisi. Jadi nanti kelola ini dengan hasil angketmu. Nah, angketmu ini sudah menunjukkan bahwa bagaimana pengaruh guru PAK ketika mengelola ruang. Nah, coba dilihat nanti di angketmu halaman halaman 80. Itu kan pertanyaanmu tentang berkurangnya pemahaman manfaat keterampilan mengelola kelas bagi guru dan naradidik. Jadi pengaruh ini angkatlah datanya dari sini. Misalnya begini, pertanyaan pertama, bagi guru manfaat keterampilan mengelola kelas adalah sebagai acuan guru untuk mengkondisikan kelas agar terciptanya suasana kelas yang efektif dan menyenangkan. Itu dari 20, berapa responden? 20. Dari 20 yang kau tanya, kau bagi angket, 20 setuju ini. Jadi ini datamu. Jadi kau katakan nanti, jika guru menata ruangan dengan baik, 20 responden setuju ruangan itu bagus dalam rangka meraih prestasi. Ini datamu. Ini pembuktian hipotesamu bahwa murid itu mengatakan senang dengan penataan ruangan dalam rangka meningkatkan prestasi belajar. Ini datamu. Jadi pengaruh guru mengelola kelas itu ada ini halaman 80. Tapi bahasakanlah hasil penelitian ini menjadi sebuah narasi akademis. Penemuanmu sebagai guru PAK dalam mengelola ruangan. Jangan ini kalau ini yang kau tulis ini kan dari buku lain kan. Sehingga tidak menyentuh hasil penelitian. Nah, itu jadi lebih baik fakta ini kau bahasakan. Ini misalnya pertanyaan kedua, bagi naradidik manfaat keterampilan mengolah mendorong siswa untuk mengembangkan rasa tanggung jawab. Berarti yang kedua pengaruh kalau guru menata ruangan, murid bertanggung jawab ini untuk mengendalikan diri. Wah, ini fakta. Dari 20 responden, 20 setuju. 100%. Inilah kelola datamu. Kalau ini kau kelola, maka betullah guru PAK itu punya pengaruh dalam meningkatkan naradidik belajar jika dia mampu mengelola ruangan kelas dari angket. Jadi pembuktian narasi PAK itu lebih kental dari hasil penelitian. Jadi bukan dari kata orang ini, yang siapa ini, nomor 108, siapa ini, Tabrani Rusian, membuktikan kelas ini kan orang mereka di Jakarta meneliti ini kan. Kalau sekarang meneliti lebih tinggi kan, jauh lebih kuat ini karena bukan hasil orang lain, hasil terangkat. Baru dampaknya juga, dampak ini juga masuk ke bab 4 pembuktian hipotesa ini. Coba lihat ini hasil penelitian sudah ada di sini, cuma belum kau bahas. Dampaknya. Nah, ini penerapan di halaman 87. Ya, halaman 87. Ini soal dampak. Guru harus melaksanakan hubungan rutinitas tata cara dan instruksi untuk menciptakan kelas bahagia, untuk kelas bahagia. Dampaknya, dampak positif. Jadi semua 20% 20 orang setuju kalau guru itu melaksanakan rutinitas tata cara instruksi menciptakan kelas bahagia.
Kalau kelas bahagia, berarti ruangan bagus, anak-anak belajar bagus. Berarti terjadi prestasi. Itu dampak halaman 87. Baru dalam penyerapan pengelolaan kelas, guru harus mampu membimbing, mengarahkan setiap langkah laku didik dalam kelas. Setuju kan? Setuju. Artinya kelas itu kalau sudah bersih kan jangan dikotori lagi. Berarti harus ada disediakan tempat sampah. Anak-anak dididik disiplin, jangan membuang sampah. Berarti meningkatkan prestasinya, disiplinnya. Dikelola. Ini dampak. Kalau kelas itu sudah bagus, dampaknya apa? Mereka disiplin. Tidak lagi membuat kelas berantakan. Makanannya tidak dibiarkan berantakan. Kira-kira begitu. Jadi di situ nanti kelihatan bahwa ada manfaat ruangan itu dalam rangka menunjukkan prestasi anak-anak. Baru 2.18 perubahan yang terjadi, nah ini juga nanti masukkan lagi bab 4 karena ini sudah pembahasan. Pokoknya bab 2 itu sebenarnya hanyalah definisi-definisi pengertian. Kalau sudah membahas itu sudah masuk kepada bab 4 atau di bab 3. Nah baru ini 2.9 kajian teologis pengelolaan kelas. Ini berarti kan kalau sudah habis bab 2 sudah selesai skripsi ini sebenarnya kan. Terlampau bernak di bab 2 ini diselesaikan kan. Padahal di bab 4 itu pembahasan. Nah, masuk kali. Tapi jangan kajian teologis, kajian fakta. Nanti kajian fakta. Tapi masuk di bab 4. Karena kalau kajian teologis kan itu prodi teologi. Tapi karena dojor pak, kajian pendidikan agama Kristen. Cari nanti metode-metode pak, bagaimana cara pengelolaan kelas. Kalau tidak ada, kalau kau nanti pertama menulisnya kan menjadi kau penyelitinya kan. Tapi kalau ada, bagus kalau tidak ada. Tapi buatlah dari bahasa sendiri. Baru 2.2 kerangka konseptual tidak perlu karena kau memilih metodologinya kuantitatif. Kalau kuantitatif itu hipotesa. Kerangka konseptual itu kualitatif. Ya, jangan dulu dipakai. Lalu ke bab 3 sudah ada sampainya di sebelumnya, saya tidak perlu komentar lagi. Di bab 4 tadi di bab 4. Bab 4 itu analisa data, pembuktian hipotesa dan refleksi pak. Jangan refleksi teologis. Atau tadi Ibu Betty mengatakan, implementasi pak. Terserah pilih mana nanti. Baru di 4.1 itu jangan lagi diulangi rumus itu. Karena itu sudah ada di bab 3, nanti pengulangan. Seperti bab 3 di atas. Nah, itu kan sudah ada di atas rumus ini. Jangan diulang lagi, nanti redundant. Baru setelah ada temuan penelitian, masuklah nanti kepada kajianmu untuk menjawab pertanyaan penelitian di bab 1. Masuklah misalnya di sini sebelum 35, sebelum 3.5 refleksi pak atau implementasi pak. Masuk ke pembahasan tadi 3.51 faktor-faktor penyebab kurangnya penataan kelas dalam kelas, 3.5.2 langkah-langkah pengelolaan kelas, 3.5.3 penyerapan kelas. Baru kesimpulan. Gitu ya. Nanti ini saya kirim untuk Jojor supaya bisa memperbaiki, menyempurnakan hasil kajian ini. Lalu terakhir, apa kesimpulan penelitian? Bahwa ketika guru mengelola kelas itu, guru mampu menciptakan, guru mampu mengatur, guru mampu mengkoordinasikan, juga guru mampu membangkitkan minat peserta didik, membangkitkan minat kreativitasnya dan juga prestasinya. Sehingga ketika guru mengelola kelas itu, guru mampu untuk bisa melihat apakah peserta didik ini mampu untuk bisa berkembang daya minatnya dalam pembelajaran. Apakah kerjasama itu terjadi? Apakah komunikasi yang dilakukan oleh guru itu juga dapat terjalin? Dan juga bahwa saya berpikir bahwa pengelolaan kelas ini penting karena guru itu bukan hanya harus menguasai materi pembelajaran, tapi bagaimana guru juga mampu mengontrol kelas itu merupakan salah satu kunci kesuksesan guru ketika guru mengajar. Jadi bukan hanya. Nah, itu masih kesimpulan Ahmad.
kesimpulan normatif. Kalau guru mengajar menata kelas, maka meningkatlah prestasi siswa kan? Itu normatif namanya. Itu bukan penelitian akademis. Tapi kesimpulan akademis begini. Nah, berdasarkan penelitian yang saya lakukan ke SD negeri Binjai itu ya, khususnya kelas 5 SD, saya melihat kelasnya tidak tertata, lalu prestasi belajarnya menurun. Tetapi saya melakukan penelitian dan menata ruang itu sesuai dengan PAK, menata kelola ruang itu dengan PAK, maka saya menemukan beberapa penemuan. Satu, faktor-faktor anak tidak berprestasi karena ruangannya bla 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 tidak baik. Dua, karena begini bla bla. Lalu langkah-langkah supaya prestasi PAK itu pendidikan agama Kristen meningkat, maka saya melakukan penataan ruangan. Langkah-langkah untuk menata ruangan 1, 2, 3 itu kan sudah kau tulis di bab 4. Artinya hasil dari penelitianku. Langkah-langkah untuk melakukan pengelolaan kelas 1, 2, 3. Lalu bagaimana penerapan pengelolaan kelas yang sesuai dengan PAK 1, 2, 3 dari hasil penelitian. Itulah kesimpulan akademis. Artinya orang membaca, oh berarti dia ada langkahnya, ada faktornya, ada penerapannya. Itulah yang akademis. Kalau ya, tapi sedikit tetap itu fatal, Pak. Kalau dia mengatakan bahwa kelas yang jorok itu, kelas yang tidak bagus itu anak tidak berprestasi, aku nggak setuju. Orang kampung jauh lebih berprestasi daripada anak kota pakai AC. Jadi maksud saya begini, aku bukan mau memojokkan kau, tapi itu salah satu faktor gitu. Tapi dari tadi makanya bisa membuktikan nanti mereka tersinggung dengan cara itu. Aku orang kampung loh, jujur. Salah satu faktor nanti. Tapi bisa Bu Dokter gitu loh. Memang bagaimana kalau tidak ada fasilitas kan? Tapi kan. Tapi tidak itu yang menentukan aku berprestasi dan kreatif. Aku punya SDM. Jadi kalau kau mau memakai pengelolaan kelas, itu pengelolaan manusianya. Kau kan dari tadi bicara tentang fisiknya kan. Inilah begini, gambarmu ini contoh. Itu memojokkan. Tapi ini aku mengelola manusianya. Mengelola manusianya itu kan, SDM-nya kan. Dari pengelolaan SDM-nya itu, kami bisa menciptakan ini. Secara apa istilahnya kalau kita di PAK ada hidden kurikulumnya, secara tersembunyi mereka nggak sadar kalau dia sudah kreatif kan. Itu jadi jangan kau selalu pojokkan karena omongannya begini tersinggung. Itu salah satu faktor, tapi kurang teraturnya ya bahasa misalnya, kurang teraturnya ruangan, fasilitasnya. Jadi marilah kita fokus kepada manusianya, jangan kepada benda matinya. Artinya ditambahkanlah juga dalam definisi di bab 2 itu, pengelolaan itu dalam PAK itu selain ruangan juga sumber daya manusia. Kelas yang dimasukkan di sini kan bukan benda matinya Ya. gitu. Ya. Jadi orangnya ada. Itu gurunya, guru PAK-nya. Guru PAK dan manusianya yang membuat itu teratur itu anak murid kan. Ya. Bukan dia dengan sendiri disulap bisa begitu. Karena dalam hasil angket tadi pun bahwa mereka bertanggung jawab kan disiplin. Berarti kan menghasilkan karakter anak-anak itu. Setelah bagus kan, ruangan bagus kan mereka jadi disiplin. Nah itu arah kesana juga. Iya, manajemen kelas itu begitu. Jadi nanti di bab 2-nya juga bahas manajemen manusianya dan manajemen kelasnya, sehingga di bab 4 tadi fasilitas lah. Kita dulu kalau di kelas infrastruktur kan itu yang kita bilang kan. Infrastruktur itu kita bagus dengan SDM. Jangan bilang begitu sih. kita orang kampung semua. Ini cuma rekaman jahe. Aku dari sekarang pun cantiknya sekolahku itu Pak. Kalau di Sipolangi, sekolah Batak Dusun mengikutkan PB itu bangunan dari Belanda. Bagus sampai sekarang. Tapi kalau mau pergi ke Bulu Hawar sana, kasihan kita lihat sekolahnya kan. Apalagi dulu teman kita dari Pak yang kelas PAUD-nya ada pulang tanah di situ. Iya kan?
daerah Martini atau daerah mana dia tunjukkan kan? Kan kasihan gitu. Bukan nggak bisa, tapi pengelolaannya nggak bagus kan gitu. Setiap orang besok bawa pasir dari sungai Klian kan itu yang bikin. Anak-anak bawa itu, jadinya bersih. Itu pengelolaan manusianya. Itu bukan aku nggak setuju, tapi aku ingin prinsip aku bikin nggak. Karena sih nanti kamu tinggal berpikir. Oke, itu dari saya. Ya, oke. Terima kasih Bu Esti dan juga Pak RT yang sudah memberikan masukan. Jadi catat itu anak ya. Sudah saya kirim saya. Jangan hanya ruangan aja. Jadi fasilitas tetapi orangnya juga ya. Kelas-kelas itu bukunya siswanya ya. Itu juga perlu diperhatikan ya. Perbaiki kerja kelas. Kalau Mbak nanti Bu Esti sama Pak RT akan tanda tangan. Ya. Ya, itu yang akan dikirim begini. Oke, sebagai tanda syukur kepada Tuhan, silakan berdoa. Amin. Oke, kita di sini foto. Foto di sini. Ya, sini. Satu, dua, tiga gitu ya. Terlalu lama nanti kan senyum. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih.